Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi 11 matematika, yaitu tentang mengubah pecahan ataupun desimal ke dalam bentuk persen dan juga sebaliknya. Jadi untuk kali ini kita akan fokus kepada ini tanda persen. Nah, kita akan belajar mengubah pecahan dulu menjadi persen. Ingat, tanda persen itu adalah yang ini. Nih tanda persen. Yang memiliki dua lingkaran dan satu garis miring. Nah, jadi yang harus kalian perlu ingat dulu bahwa tanda persen itu jika dijadikan pecahan itu sama dengan per 100 pecahannya. Tidak boleh per 1000 ataupun per 10 ataupun per 10.000. Karena ini di sini ada berapa lingkaran? Ada dua lingkaran. Jadi untuk ini juga ada dua lingkaran kan per 100. Nah, jadi ingat kalau tanda persen itu berarti harus berkaitan dengan pecahan berpenyebut per 100. Nah, kita akan menemui beberapa jenis soal pecahan yang akan diubah ke dalam bentuk persen. Nah, ini tipe-tipe soalnya, yaitu jika pecahan tersebut sudah memiliki penyebut yang per 100. Nah, ini adalah yang paling gampang karena penyebutnya sudah per 100, sehingga langsung saja misalnya pecahannya itu adalah penyebut pembilangnya adalah A, yaitu A per 100, langsung saja berubah menjadi A persen. Contohnya adalah di sini 10 per 100. Nah, kalau ini kan 10 per 100 ini penyebutnya sudah 100, sehingga ini yang paling gampang langsung saja kita ubah, hilangkan per 100-nya itu dengan cara tulis dulu pembilangnya yaitu 10. Nah, dan kemudian diubah yang per 100-nya ini menjadi persen. Nah, inilah jawabannya. Gampang, 10% saja jawabannya. Ibu terbalik dulu. Nah, ini kemudian ini juga 78 per 100. Ini juga penyebutnya sudah 100. Jadi gampang, langsung saja kalian ubah menjadi persen. Yaitu tulis saja pembilangnya 78 dan ubah saja yang per 100 ini menjadi lambang persen. Inilah bentuk persennya, jawabannya lah mengubah tipe pecahan per 100 ini menjadi persen. Ini yang gampang. Kemudian ini jawabannya. Kita juga akan menemui tipe pecahan yang penyebutnya itu bukan per 100. Nah, bagaimana? Jadi ini cara yang kedua, jika pecahan tersebut penyebutnya itu bukan per 100. Kalau ibu kan tadi mengharuskan per 100, tapi ini malah kelebihan nolnya. Contohnya nih. Nah, per 1000. Terus itu juga per 10.000. Nah, ini kan malah kelebihan. Ibu kan memintanya harus pecahan itu persen itu per 100. Sehingga caranya adalah jika kita menemui soal seperti ini, kita tetap harus mengubahnya menjadi per 100, walaupun per 1000, per 10.000 tetap harus dijadikan per 100. Bagaimana? Yaitu dengan mencoret adil. Nah, nih coret adil yang di atas dan di bawah. Jadi kan ada penyebut, ada pembilang, itu juga harus dicoret secara adil. Apa maksudnya? Contohnya seperti ini. Ada pecahan 300 per 10.000. Nah, di sini kan pecahan penyebutnya ini kelebihan 0 kan, ibu mintanya kan harusnya 100 saja, 100 ini. Nah, berarti kita memiliki kelebihan 2 buting 0, ini harus kita coret. Nah, 2. Nah, karena di bawah dicoret, kata ibu kan adil, atas dan bawah harus dicoret, sehingga di bawah coret 2 buting, berarti atasnya juga coret 2 buting, sehingga yang tersisa, yang dicoret harus nolnya, tidak boleh yang angka 3-nya, sehingga tersisa 3 per 100. Kalau sudah 3 per 100, sudahlah, langsung saja diubah menjadi persen, yaitu 3 per persen. Kalau kalian sudah menemui per 100, selesailah tugas kalian, sehingga kalian langsung mengubah saja menjadi tanda persen. Nah, itu lanjut. Nah, di sini juga ada kelebihan 0, seharusnya 100. Berarti kita cuman perlu yang ini, 100, 2 buting 0. Nah, tersisa kelebihan ada 1, 0. Berarti kita coret. Nah, di atas ini Bu, bagaimana tidak ada 0 kan, ini 25 saja. Nah, kalau tidak ada 0 berarti kalian harus meletakkan tanda koma. Nah, tidak ada 0 yang bisa dicoret sehingga koma. Karena ini yang dicoret hanya 1, sehingga kalian membuat harus di belakang koma ada 1 angka. Nah, misalnya ibu meletakkan komanya di sini, apakah betul menjadi 1 angka di belakang koma? Nah, ada 2 dan 5, berarti salah. Berarti bukan di situ angka letak komanya. Lalu jika ibu letakkan di sini, apakah betul?
satu angka di belakang koma. Betul nih, 5-nya saja di belakang koma, sehingga jawabannya adalah ini 25/100. Nah, kalian tinggal meletakkan tanda koma, sehingga jawabannya jika sudah per 100 yaitu 2,5%. 2,5%. Nah, lanjut. Nah, di sini juga kelebihan angka 0. Seharusnya Ibu minta 100 saja, sehingga di sini ada dua angka yang dicoret. Nih. Nah, dua angka 0 yang dicoret, sehingga seharusnya kalau di bawah dicoret, atas juga dicoret. Nah, karena di atas nih nggak ada tanda 0, berarti kalian cuman harus meletakkan tanda koma, yaitu komanya berapa angka di belakang koma, yaitu sesuai dengan ini, dua angka di belakang koma. Nah, berarti di mana Ibu meletakkan, apakah di sini 8,2? Nah, cuman satu angka di belakang koma, berarti salah, bukan itu jawabannya. Nah, di sini. Nah, berarti di sini ada dua angka 8 di belakang koma, yaitu 8 dan 2, sehingga jawabannya adalah 0,82. Ingat, kalau meletakkan di depan tidak boleh 1,2, harusnya 0, sehingga jawabannya adalah ini 0,82/100. Langsung saja dijadikan persen, yaitu 0,82%. Inilah jawabannya. Persennya ini jawabannya. Dah. Nah, lanjut, kita akan menemui soal tipe yang ketiga, yaitu ini. Jadi kalian akan menemui soal yang harus mengubah menjadi penyebut per 100, sehingga kalian perlu menghafal ini dulu. Ini nanti sampai kalian ujian ini sangat dipakai, sehingga kalian harus hafal apa saja angka yang menghasilkan angka 100, yaitu ini 1 kali 100. Ayo kita hafal sama-sama. 2 pasangannya 50, kan 2 kali 50 100. 4 kali 25 100. 5 dikali 20 berapa? 100. 10 kali 10 100. Nah, ini yang harus dihafal supaya tidak bolak-balik membuka buku. Sudah? Kalau sudah hafal, ayo kita lanjutkan. Nah, di sini adalah tipe soal yang ketiga, yaitu jika pecahan tersebut tidak memiliki penyebut perseratusan, akan tetapi bisa dijadikan per 100. Nah, bagaimana caranya menjadikan? Ya, dengan melihat tabel yang ini tadi nih. Nah, ini yang perkalian 100 tadi. Coba kita lihat. Nah, ini contoh pecahannya. 5/4 ini kan, penyebutnya bukan 100. Ini juga penyebutnya bukan 100, tetapi angka-angka ini bisa kita ubah menjadi 100. Nah, harus kita ubah menjadi per 100. Nah, lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara dikalikan. Nah, penyebutnya itu dikalikan nih, 4 dan 25 tadi kita kalikan, sehingga penyebutnya berubah menjadi 100. Contoh nah, di sini 5/4. 5/4 nih berarti penyebutnya 4. Kita akan menjadikannya menjadi pecahan per 100. Siapkan dulu di sini per 100, sehingga kalian tinggal mencari tahu 4 dikali berapa supaya 100. Yaitu jika kalian hafal untuk tabel yang Ibu lihatkan tadi, yang perkalian 100 ini tadi, 4 dikali 25 itu hasilnya kan 100. Nah, kalau di bawahnya dikali 25, otomatis atasnya juga dikali 25. Nah, berarti 5 kali 25 125. Sehingga jawabannya adalah, nah, ini kalau sudah per 100 gampang saja lagi, tinggal ubah menjadi persen, berarti 125%. Selesai, inilah jawabannya. Jawaban persennya. Nah, kemudian ini juga 15/25. Ini juga bisa dijadikan per 100. Nah, iyalah Bu, bisa lah Bu dijadikan per 100. Kalau kalian lupa, lihat saja tabel yang ini tadi. 25 kan ada tuh. 25 pasangannya berapa? 4. Nah, sehingga ini kita siapkan dulu harus dijadikan per 100. Nah, 25 dikali berapa pasangannya supaya 100, jadi kali 4. Atasnya juga kali 4, harus adil. Atas kali 4, bawah juga kali 4. Jadi ini 15 kali 4 hasilnya 60. Nah, kalau 60 per 100 sudah beres. Tinggal diubah menjadi persen, yaitu 60%. Nah, inilah jawabannya untuk soal yang seperti ini, yaitu jika angka-angka penyebutnya itu bukan 100, tetapi bisa diubah menjadi 100. Nah, kemudian juga ini soal yang terakhir, di tipe soal yang terakhir, bagaimana Bu jika pecahan tadi penyebutnya itu tidak bisa diubah menjadi 100. Nah, tidak bisa diubah menjadi 100 ini maksudnya penyebutnya ini bukan angka-angka yang terbuat di dalam sini tadi 1, 2, 4, 5, 10, 100, 50, 25. Nah, itu contoh soalnya adalah 2/6, kemudian 4/6,
3. Nah nih 6 dan 3 ini tidak bisa diubah menjadi 100 karena bakalan koma. Nah dan juga tidak ada di sini yang ibu tuliskan tadi, ini yang harus dihafal. Sehingga jika kalian menemui soal yang seperti ini, caranya adalah nah nih A per B dikali 100. Nah apa maksud A per B? Di sini kan ada 2 ada 6. Ada 2 ada 6. Yang dimaksud A itu adalah yang ini. Yang maksud B adalah ini, 2 per 6 dikali 100. Nah, sehingga jika kita buka berarti A dikali B. Nah, A dikali B berarti begini, apa arahnya A dari A sini menuju ke 100. Ini adalah dikali. Nah, dikali. Nah, setelah itu setelah dikalikan 2 dikali 100 itu akan dibagi dengan yang B tadi 6 berarti dibagi. Jadi ingat arahnya begini, yang dari atas ke kanan ke bawah. Kalau ke kanan ini tadi dikali, yang ini dibagi. Nah itu, lah bagaimana maksudnya, coba kita lihat soal. Ingat tadi saja yang ini rumusnya, yaitu ini tadi ya. Nah rumusnya adalah nih A dikali B, A dikali 100, A menuju ke 100 dikali, kemudian menuju ke B itu dibagi. Nah, di sini kita lihat caranya. Kita kerjakan. Di sini ada 2 per 6. Ini penyebutnya 6 tidak bisa dijadikan 100 sehingga menggunakan cara yang tadi, yaitu 2 per 6 dikali 100 langsung. 100 itu di tengah-tengah lah. Nah, jadi ini 2 dikali 100% sama dengan, bagaimana tadi arahnya kata ibu begini kan, di sini ini. Jadi 2 kali 100 dibagi 6. Nah, ingat begitu rumusnya, 2 dikali 100 dibagi 6. Arahnya seperti itu. Jadi kita kalau ibu buka berarti sini 2 dikali 100 dibagi 6. Nah, begitu kan kalau ibu buka. Nah, jadi 2 kali 100 200 dibagi 6. Nah, kalau begini kalian harus mencari menggunakan cara yang rumah. Cara rumah berarti silahkan kalian balik handphonenya, layar handphonenya, supaya ibu bisa menghitung. 200 dibagi 6. Nah, 20 bagi 6 hasilnya 3. 3 dikali 6 18. Ini 2 20 bagi 6 3 lagi. 3 kali 6 18. Ini 0 kurang 8 2, tidak bisa berarti tambahin 0 di sini, koma. 20 bagi 6 3 dikali 6 18, berarti ini nanti hasilnya terbulik-bulik saja seterusnya. Nah, berarti jawabannya adalah 33,3. Nah, jadi jawabannya adalah 33,3% atau 33,33%, terserah mau berapa kalian meletakkan ujungnya, nanti bakalan 3 juga. Ini cara yang jika tidak bisa diubah menjadi per 100. Nah, lalu soal selanjutnya. Nah, 4 per 3 juga tidak bisa dijadikan 100. Jadi kalian kali aja dengan 100 langsung. 100%. Jadi jika dibuka arahnya begini. Tadi kata ibu 4 dikali 100 dibagi 3. Nah, di sini dikali, di sini dibagi. Jangan tertukar, jangan dibagi dulu. Jadi 4 kali 100 dibagi 3. Yaitu jika ibu buka 4 kali 100 dibagi 3, hasilnya adalah 400 bagi 3 sama dengan berapa? Nah, silahkan pakai cara rumah. Balik lagi handphone kalian karena ibu bermiring. 400 dibagi 3, hasilnya ini 4 bagi 3 1 3 1 10 10 bagi 3 3 3 kali 3 9 10 bagi 3 3 3 dikali 3 9. Ini 1 tidak bisa sehingga ditambahin 0. Ini koma. 10 bagi 3 adalah 3. Nah, berarti ini akan berterusan 3 sehingga jawabannya adalah 133,3. Ini jawabannya 133,3%. Inilah jawabannya dari inilah. Nah, kemudian contoh selanjutnya juga bisa menggunakan cara yang terakhir ini tadi. Nah, ini kan 17 per 5 tadi bisa sebenarnya ini dijadikan 100 nih.
mungkin bisa dijadikan per 100 lah kata ibu. Berarti nih siapkan 100, pasangannya berapa? 5 dikali berapa pasangannya? 5 kali 20. Di atas juga harus dikali 20, sehingga jawabannya adalah ini 17 kali 20 34, 340. Nah, jadi jawabannya 340%. Kemudian soal ini juga 7/2, bisa juga kalian jadikan persen. Mau cara yang mana? Ini sama aja nanti hasilnya, mau cara yang dijadikan 100 dulu kah? Nah, ini jadikan 100 berarti ini kali 50. Ini juga kali 50. Hasilnya adalah terlalu jauh, terlalu dekat. Ini jadikan 100. Ini kali 50. Ini kali 50. 7 kali 50, 350. Berarti ini sudah jawabannya adalah 350%. Nah, 350%. Nah, kalau mau pakai cara yang seperti ini bisa juga yang langsung dikali 100 nih, caranya bisa juga. Jadi ini kan 7 kali 100 dibagi 2 berapa? 700 dibagi 2, hasilnya adalah, kalau pakai cara rumah, 350. Sama jawabannya. Mau pakai cara yang mana kalian? Mau pakai cara yang langsung dikalikan 100 seperti ini, atau yang dijadikan penyebut 100, terserah, jawabannya nanti sama saja. Ini 350, ini juga 350%. Nah, kemudian kita akan belajar ini yang gampang, sebaliknya, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ini tinggal kalian ubah saja tanda persennya itu menjadi per 100. Ingat, harus per 100, tidak boleh per 1000 atau per 10 atau per 10.000. Kemudian biasanya kalian kecilkan dulu dengan cara membagi. Biasa sudah ibu ajarkan, yaitu cara mengecilkan. Nah, ini sudah 85%, 85%, berarti ini langsung saja 85/100. Langsung saja, tidak usah itu. Ini 85/100 kan, karena persen tadi harus per 100. Nah, sudah, di sini jawabannya benar, tapi biasanya jawaban di pilihan A, B, C atau pilihan ganda itu jarang ini, sehingga kalian harus mengecilkan. Berarti kalian bagi berapa? Sudah ibu ajarkan. Mau mengecilkan, mau bagi 5, boleh. Berarti 85 bagi 100 dibagi 5, 20. 85 bagi 5 berapa ya? 5 85 bagi 5 berarti ini 10, 20, 30, 10, 12, 14, 17. Berarti ini 17/20. Nah, masih bisa dikecilkan. Ini benar. Berarti ini sudah tidak bisa dikecilkan, inilah yang benar. Ini 2 yang ibu kotak ini benar. Kemudian ini juga 10%, 10% itu langsung saja 10/100, tidak usah mikir macam-macam lagi, langsung saja jadikan per 100. Tapi kalian juga harus tetap mengecilkan, karena pilihan gandanya tuh jarang langsung angka-angka besar seperti ini, sehingga ini jadi bagi berapa, maunya bagi 10 lah. Berarti 10 bagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Nah, tidak bisa dikecilkan lagi. Inilah sudah jawabannya. Sudah, itu saja dulu penjelasan dari ibu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.